Rakuti yang terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding nampaknya memang benar-benar berdarah panas. Hatinya mudah terbakar. Matanya yang hitam berkilat-kilat memberikan isyarat bahwa suatu saat dia bisa berbuat sangat kejam terhadap musuhnya. Aku tidak peduli siapapun mereka itu. Aku akan membinasakan mereka semuanya. Satu persatu akan kubunuh prajurit-prajurit Majapahit. Sudahlah, Kakang. Mengapa kau membiarkan dendam bernyala-nyala dalam dadamu? Sudahlah. Mereka sudah berani memukul ibuku dan melarikan istriku. Mereka telah membuat keonaran di desa Ganding. Bahkan mereka telah menculik seorang gadis desa Buhayabang, calon istri Trisura sahabatku. Mereka pikir tidak ada yang berani melawan mereka. Oh, tidak. Mereka tidak boleh berpikir seperti itu. Dimanapun juga kesewenang-wenangan pasti akan hancur lumat. Oh, ada apa Sidangsu? Aku lapar, Kakang. Perutku sakit sekali. Perih. Oh, kau tunggu di sini. Sebentar lagi aku akan kembali membawa makanan untukmu. Ingat, jangan pergi kemana-mana. Aku akan segera kembali. Prajurit Majapahit. Bagus. Kalau kau sudah tahu. Nah, sebaiknya kau segera pergi. Kalau kau masih berdiri di situ, lihat. Pedang ini bisa membelah kepalamu menjadi 2 bagian. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan pergi sebelum mendapat makanan. Dan Tuan tidak perlu mengancam saya. Saya lebih menghargai sepotong makanan daripada sebilah pedang. Keparat, setan malas, kubunuh kau. Ya, 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 ya. Berdebah, kau mau pamer kepandaiannya? Lihatlah, rupanya dia ingin mencoba kita. Ayo, kita tunda dulu acara makan. Kita bereskan dulu si pemalas ini. Ingat. Dua orang prajurit Majapahit segera menyergap. Laki-laki itu yang tak lain adalah Rakuti. Berkelit ringan begitu melihat mata pedang menebas lehernya. Serangan prajurit gagal, luput dari sasaran. Bahkan selanjutnya, mereka menjadi bulan-bulanan Rakuti. Dua orang prajurit itu berhasil melukai lengan kiriku. Untung aku segera dapat membinasakan mereka. Aku harus segera sampai di gua. Aku harus segera merawat lukaku ini. Kalau sampai prajurit-prajurit Majapahit yang lain memergoki aku tidak mungkin menghadapi mereka dalam keadaan duka begini. Mengapa Kakang Rakuti masih juga belum kembali? Hatiku tidak enak. Hatiku berdebar-debar. Jangan-jangan Kakang Rakuti mendapat bahaya. Siapa itu? Sepertinya ada orang merangkak-rangkak menuju ke mulut goa. Siapa dia? Jangan-jangan prajurit Majapahit.
Bagaimana ini? Si Tangsu mengkerut ketakutan. Dia merapatkan tubuhnya ke dinding goa. Memang benar, ada sebuah bayangan merangkak-rangkak menuju ke mulut goa. Si Tangsu memberanikan dirinya untuk menghampiri bayangan itu. Dan setelah dekat... Siapa? Siapa kau? Aku si Tangsu. Kakang? Kakang Rakuti? Kakang Rakuti? Apa kataku? Apa kataku, Kakang? Bagaimana sekarang? Kau selalu tidak mau mendengar kata-kataku. Aku tidak apa-apa si Tangsu. Hanya luka ringan. Ini tidak bisa dikatakan luka ringan. Darahmu terus mengalir. Kau tidak usah cemas. Luka ini akan segera kering dan sembuh. Sekarang yang penting ini. Lihatlah. Aku membawa makanan untukmu. Aku tidak bisa makan sementara kau dalam keadaan terluka seperti ini. Makanlah si Tangsu, supaya kau tidak sakit. Aku tidak apa-apa, sungguh. Aku memang telah bertarung dengan 2 orang prajurit untuk merebutkan makanan ini. Ya, mereka semuanya binasa. Tapi aku sedikit lengah, sehingga lengan kiriku terluka. Ayo, makanlah si Tangsu. Aku harus segera merawat lukamu, Kakang. Tidak usah. Lukamu bisa menjadi bengkak dan bernanah. Aku harus segera merawatnya. Mari, Kakang. Aku akan membebat lukamu dengan kain. Si Tangsu, lebih baik kau makan dulu. Kau juga nampak sangat lemah. Kau boleh merawat lukaku ini, tapi nanti, setelah kau makan, ya. Aku tidak bisa makan dengan tenang sementara suamiku dalam keadaan terluka. Ayolah, Kakang, berbaringlah. Aku akan membebat lukamu. Kau jangan keras kepala seperti ini. Kau jangan membuat semakin bingung. Kita sedang terjepit. Kau terluka, sementara prajurit-prajurit Majapahit masih mencari kita. Bagaimana kalau tiba-tiba mereka muncul dan tahu tempat persembunyian kita di sini? Kau ini sembrono sekali, Kakang. Kau terlalu berani, tapi kurang perhitungan. Si Tangsu, aku berani karena benar. Iya, tapi harus memakai perhitungan. Aku sudah memakai perhitungan. Lihat saja, di tengah hutan sana, aku sudah berhasil membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Aku kuat. Aku mempunyai kemampuan ilmu kanuragan. Apakah itu bukan perhitungan? Kalau sekarang kau pergi ke tengah hutan sana, kau akan melihat beberapa mayat bergelimpangan. Dan mereka semua binasa karena tanganku ini. Tapi, ya, memang perhitunganku sedikit meleset. Percayalah padaku, Kakang. Kita dalam bahaya. Bahaya yang sangat besar. Cukup si Tangsu. Jangan menggurui aku. Aku tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, sekarang cepat. Kau makan dulu. Setelah itu kau boleh membebat lukaku ini dengan kain. Ayo. Berhenti! Semuanya berhenti. Lihatlah, Rawedeng. Iya. Aku sudah melihatnya, Rayuyu. Kita kehilangan 2 orang prajurit lagi. Keparat. Lehernya hampir putus. Dan yang satu lagi pinggangnya robek sampai ke belakang. Kurang ajar. Kita harus menangkap harimau setan itu.
Lihat, Tuan. Ada bekas darah. Iya, benar. Ada darah berceceran di atas rumput. Oh, mungkin orang itu terluka. Kita bisa terus mengikuti bekas darah ini, Rayuyu. Tapi sayang sekali, malam hampir tiba. Prajurit, cepat nyalakan obor. Kau dan kau juga, nyalakan obor. Kita harus melacak ceceran darah itu. Beberapa orang prajurit segera menyalakan obor. Rayuyu mengambil sebuah, demikian pula Rawedeng. Mereka berjalan perlahan-lahan mengikuti ceceran darah. Mereka terus berjalan menyusuri hutan belantara. Obor mereka yang bergerak ke sana kemari, bagaikan kunang-kunang terbang malam. Setan alas, kita kehilangan jejak lagi. Iya, ceceran darah itu tidak bisa kita ikuti lagi, Tuan Rayuyu. Ceceran darah itu terhalang oleh sungai. Aku yakin orang itu benar-benar terluka. Kita pasti dapat menemukannya. Dia pasti bersembunyi tidak jauh dari tempat ini, Rayuyu. Kalau begitu kita harus dapat menemukan ceceran darah itu di seberang sungai. Kita mengikutinya lagi. Ayo, kita jalan lagi. Kita telusuri tepian sungai sampai kita dapat menemukan ceceran darah itu. Ayo prajurit, hati-hati. Jangan membuat keributan. Siapa tahu orang yang sedang kita cari bersembunyi di rimbunan semak belukar di sekitar tempat ini. Sedikit sekali makanmu, Stangsu. Aku tidak bisa membiarkan lukamu terus mengalirkan darah, Kakang. Marilah, baringkan tubuhmu di atas lempengan batu ini. Biarlah aku membebat lukamu itu. Aduh. Apa yang kau rasakan, Kakang? Rasanya sedikit panas. Aku menyesal sekali. Aku menyesal mengapa semua ini harus terjadi. Aku tidak. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Bagaimana kalau sampai mereka menemukan tempat persembunyian kita? Mereka akan kubiarkan masuk ke mulut gua ini. Dan aku akan membabatnya satu persatu. Aku akan membuat lantai gua ini penuh genangan darah prajurit-prajurit Majapahit. Kakang Rakuti, mengerikan sekali. Aku tidak tahu mengapa kau berbuat seperti ini. Sepertinya kau sengaja menempuh bahaya besar. Manusia hidup selalu terancam bahaya. Mengapa harus takut? Aku memang senang menempuh bahaya. Dan aku merasa bangga jika dapat memenangkan perang melawan bahaya. Sudahlah, Stangsu. Kau tidak perlu cemas. Mereka tidak akan dapat menemukan tempat persembunyian kita. Stangsu merobek sebagian dari pakaian yang dikenakannya, kemudian membebat luka di lengan kiri Rakuti. Rakuti mendesis-desis, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Kakang, kau menggigil, tapi tubuhmu agak panas. Mungkin senjata orang itu mengandung racun. Iya, mungkin. Aku akan membalasnya. Aku akan membalasnya. Aku akan membunuh mereka semuanya. Aduh. Kakang,
Kakang Rakuti. Kakang Rakuti. Bagaimana ini? Dia pingsan. Tubuhnya panas. Dia pingsan. Apa yang harus kulakukan? Kau terlalu berani, Kakang. Untuk apa kau harus melawan prajurit-prajurit Majapahit itu? Untuk apa? Kau ini ada-ada saja. Mengapa kau harus membuat perkara dengan pemerintah Majapahit? Kita ini orang kecil. Kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kau ini hanya mencari penyakit saja. Kakang Rakuti. Dia benar-benar pingsan. Aku harus segera menolongnya. Tapi bagaimana caranya? Aku akan mencari ramuan daun-daunan. Tapi aku harus meninggalkan gua ini. Ya, mungkin di sekitar gua ini ada ramuan daun-daunan yang kuperlukan. Baiklah, aku memang harus berbuat sesuatu. Aku tidak bisa tinggal diam di sini. Sementara Kakang Rakuti pingsan. Aku harus keluar dari gua ini. Tapi bagaimana nanti kalau bertemu dengan prajurit-prajurit itu? Aku bingung sekali. Apa yang harus kulakukan? Kakang Rakuti. Dia diam saja. Dia masih pingsan. Aku harus nekat. Aku tidak mau kehilangan suamiku. Aku harus dapat mengobati lukanya. Baiklah. Apapun yang akan terjadi, aku harus keluar dari gua ini. Aku harus dapat menemukan daun-daunan yang kuperlukan. Aku pergi dulu, Kakang. Aku akan segera kembali. Sang Hyang Widi, lindungilah hambamu ini. Lindungilah Kakang Rakuti, suamiku. Aku percaya kepada kekuasaanmu. Aku percaya tanpa perlindunganmu, tak ada seorang manusia pun dapat menyelamatkan diri di muka bumi ini. Lindungilah hambamu ini. Perlahan-lahan si Tangsu melangkah melewati mulut gua yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Wanita cantik itu menoleh sebentar ke arah suaminya yang masih terbaring di ruangan goa. Kemudian dia meneruskan langkahnya. Dan selanjutnya dia bergegas berjalan menerobos rimbunan semak belukar di sebelah kanan goa. Tubuhnya segera lenyap di balik bayangan-bayangan pohon hutan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara